Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Allah seringkali menyebutkan dalam firman-Nya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa kita adalah domba-dombanya. Salah satu sifat dari domba, saudara, bahwa dia tidak mampu mandiri. Dia membutuhkan seorang gembala. Itu artinya kalau Tuhan menyebut kita sebagai domba-dombanya, kita membutuhkan Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan kita, saudara. Sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara menjadikan Dia sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa, channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Channel renungan ini, saudara, dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena orang yang merenungkan firman Tuhan setiap harilah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, saudara akan mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel renungan ini. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama di video ini adalah topik tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Dan tahukah saudara apa saja yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara kalau saudara sudah memiliki Dia sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Mari terus dengarkan renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis,
tendang, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan adalah topik tentang Tuhan adalah gembala yang baik bagi setiap kita umat-umatnya. Apakah saudara sudah mengalami Tuhan sebagai gembala yang baik dalam kehidupan saudara? Mari dengarkan terus renungan ini, saudara. Kalau kita belajar dari Alkitab, maka kita akan melihat betapa Tuhan rindu supaya kita umat-umatnya mengenal Dia dengan benar. Dan betapa Tuhan rindu supaya kita memahami apa yang Dia kerjakan dan bagaimana Dia bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali Tuhan menggambarkan dirinya sebagai apa yang bisa kita pahami dalam kehidupan kita. Misalnya Dia berkata bahwa Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Dia adalah sahabat bagi kita. Dan di dalam video ini kita akan belajar ketika Tuhan berkata bahwa Dia adalah gembala bagi kehidupan kita. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita merenungkan topik ini adalah dari Mazmur pasal 23. Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur yang begitu indah yang ditulis oleh Daud berdasarkan pengalaman kehidupannya. Saudara, Mazmur pasal 23 ini dituliskan oleh Daud setelah dia mengalami pembebasan demi pembebasan oleh Tuhan. Dan melalui pengalamannya itu akhirnya dia tuliskan Mazmur pasal 23. Dan dia ungkapkan pengalamannya. Dia gambarkan, dia nyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik dalam kehidupannya. Dan itu yang saya rindu kita belajar di video pertama ini dan 2 video selanjutnya, saudara. Apa yang dialami oleh Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya. Dan di video pertama ini kita akan melihat, kita akan belajar hal pertama yang dialami oleh Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Saudara, saya akan bacakan bagi saudara. Mazmur ini ada 6 ayat, tetapi di dalam video pertama ini kita akan belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya baca bagi saudara. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, pernyataan Daud yang pertama di dalam kalimat-kalimatnya di pasal ini, saudara. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Jadi dia menyatakan berdasarkan pengalamannya bahwa Tuhan itu adalah gembala bagi dia. Dan kemudian setelah itu, saudara, dia menjelaskan apa saja yang dia alami setelah dia menjadikan Tuhan sebagai gembala. Dan di video pertama ini kita akan belajar pengalaman pertama, hal pertama yang dia alami, di mana kalimat berikutnya dia berkata, takkan kekurangan aku. Jadi ketika Daud mengalami dan menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya, maka dia mengalami bahwa dia tidak berkekurangan ketika Tuhan menggembalakan hidupnya. Ketika dia memiliki Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya. Kalau bicara tentang kebutuhan, saudara, ketika Daud berkata, takkan kekurangan aku, maka dalam hidup ini kebutuhan kita ada berbagai hal. Baik itu kebutuhan jasmani kita, baik itu kebutuhan jiwa kita, dan baik itu kebutuhan tujuan hidup kita yang benar. Karena kalau dalam hidup ini, saudara, kebutuhan jasmani kita tercukupi, tetapi kalau jiwa kita merana, itu namanya tak berkekurangan. Ataupun kalau kebutuhan jasmani kita dan jiwa kita juga tercukupi, kalau hidup ini tanpa tujuan, itu juga namanya bukan berkecukupan. Itu sebabnya, saudara, dalam kehidupan ini, kalau bicara tentang kecukupan hidup, di mana Daud berkata tidak berkekurangan,
Maka seharusnya di sini kita bisa melihat dan belajar nanti bahwa dia tercukupi baik secara jasmani, jiwanya, maupun dalam tujuan kehidupannya. Dan memang itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud, saudara. Setelah Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lihat apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya yang dia saksikan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau bicara tentang domba, saudara, bukankah itu yang dibutuhkan oleh domba secara jasmani? Dia membutuhkan rumput dan dia membutuhkan air. Dan di sini Daud berkata bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Itulah yang paling dibutuhkan oleh seekor domba. Dan Daud mengungkapkan bahwa seperti itulah Tuhan mengerjakan dalam kehidupannya. Artinya, saudara, Daud mengungkapkan bahwa Tuhan mencukupkan dia secara jasmani ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya. Dan di samping itu juga, saudara, bukan hanya kecukupan secara jasmani. Ayat yang ketiga, Daud berkata, ia menyegarkan jiwaku. Jadi selain dia mengalami Tuhan mencukupkan dia secara jasmani, Daud juga menyaksikan pengalaman hidupnya bahwa Tuhan menyegarkan jiwanya. Selain kita membutuhkan kebutuhan jasmani, saudara, kita juga membutuhkan jiwa kita disegarkan, jiwa kita dipenuhi oleh sukacita, jiwa kita tercukupi kebutuhannya. Dan itu yang disaksikan oleh Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya. Dan selain itu juga, hal berikutnya yang Tuhan kerjakan sehingga Daud berkata, takkan kekurangan aku. Dia berkata, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi selain dia mengalami kecukupan secara jasmani ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala, selain jiwanya juga disegarkan oleh Tuhan, dia juga berkata, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya apa, saudara? Dalam perjalanan hidupnya, Tuhan menuntun dia di jalan Tuhan. Artinya hidupnya punya tujuan. Karena kalau hidup ini, hidupnya tercukupi secara jasmani, dia juga bersuka cita, jiwanya tercukupi. Kalau hidupnya tanpa tujuan, itu tidak bisa dikatakan tidak kekurangan. Nah, artinya, saudara, dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, hal pertama yang dialami oleh Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala adalah bahwa dia tidak berkekurangan. Itu yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Apapun persoalan, apapun situasi yang dia alami, dia tidak berkekurangan. Di mana hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya adalah Tuhan mencukupkan dia secara jasmani. Tuhan juga menyegarkan jiwanya. Tuhan juga menuntun dia di jalan yang benar sehingga jalan kehidupannya atau perjalanan hidupnya itu punya tujuan. Saudara, itulah pengalaman Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya. Hari ini bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita? Firman Tuhan ini, Daud menyaksikan, saudara. Ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala, tidak berkekurangan dia. Apakah saudara rindu dalam kehidupan saudara? Hidup saudara tercukupi, di mana Tuhan memelihara saudara, Tuhan mencukupkan saudara secara jasmani, dan dia juga memenuhi kebutuhan jiwa saudara. Dan dia juga menuntun saudara di jalan yang benar. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara, firman Tuhan tadi, kesaksian dan pengalaman Daud tadi menegaskan saudara bahwa apapun kondisi hidup saudara, Tuhan sanggup mencukupkan kehidupan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang membutuhkan, saudara sedang bermasalah dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani saudara. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, Daud sudah mengalami dan dia menyaksikan Tuhan mencukupkan kebutuhannya secara jasmani. Seperti domba dibaringkan di padang yang berumput hijau dan dibawa ke air yang tenang. Begitulah Tuhan memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan jasmani Daud. Dan hari ini pun, dalam kebutuhan, dalam kondisi yang saudara alami, kalau Tuhan yang menjadi gembala dalam hidup saudara, Dia mencukupkan kita secara jasmani, saudara.
Dan saat ini, adakah saudara yang mengalami, saudara membutuhkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, dalam jiwa saudara? Mungkin jiwa saudara tidak tenang. Mungkin jiwa saudara saat ini membutuhkan ketenangan dari Tuhan. Dan kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia akan menyegarkan jiwa saudara. Adakah mungkin saudara saat ini mengalami di mana jiwa saudara mengalami ketakutan, jiwa saudara merana, jiwa saudara menderita karena situasi dan kondisi, karena persoalan dan masalah? Dengar saudara, kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara, maka Dia akan menyegarkan jiwa saudara. Dan bukan hanya itu, apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Karena kalau saat ini saudara dicukupi, berkecukupan secara jasmani, saudara juga senang, jiwa saudara juga tenang. Kalau saudara tidak mempunyai tujuan hidup saudara, dan kalau saudara tidak mengerti jalan yang sedang saudara jalani dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak bisa dikatakan berkecukupan dalam hidup saudara. Daud berkata bahwa dia tidak kekurangan karena Tuhan juga menuntun jalan kehidupannya. Bagaimana dengan jalan kehidupan saudara saat ini? Apakah saudara sudah berjalan di jalan yang benar? Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara, maka firman-Nya berkata bahwa Dia akan menuntun saudara di jalan yang benar. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah gembala yang baik. Dia mau menggembalakan saudara dalam kehidupan saudara. Dan saat Dia menggembalakan saudara dalam kehidupan saudara, Dia akan mencukupkan saudara sehingga saudara tidak berkekurangan. Dia akan mencukupkan kebutuhan jasmani saudara. Dia akan menyedarkan dan memberi ketenangan kepada jiwa saudara. Dan Dia juga akan menuntun jalan kehidupan saudara. Nah, bagaimana kita menjadikan Dia sebagai gembala dalam kehidupan kita? Bagaimana sikap kita untuk menjadikan Dia sebagai gembala dalam kehidupan kita? Daud berkata, saudara, kita lompat ke ayat yang ke-6, bagian yang terakhir. Daud berkata, "Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Kalau saat ini saudara rindu menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara, kita perlu belajar dari Daud. Di mana cara dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya adalah dia berkata, "Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa." Itu adalah gambaran kerinduan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Dia berkata, "Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa." Artinya apa? Dia rindu untuk tetap dekat dengan Tuhan. Dia rindu untuk tetap tinggal diam bersama dengan Tuhan. Artinya kalau saya dan saudara rindu menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita, maka kita akan rindu untuk selalu dekat dengan Dia. Datang selalu kepada Tuhan untuk tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Rindukan selalu Tuhan untuk tinggal Dia menggembalakan kehidupan kita, saudara. Sehingga kita akan mengalami seperti Daud. Takkan kekurangan aku. Karena Ia mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Karena Ia mencukupkan kebutuhan jiwa kita. Dia akan memberi ketenangan dan menyegarkan jiwa kita. Dan Ia akan menuntun perjalanan kehidupan kita, saudara. Sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Daud berkata, saudara, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupannya. Saudara tahu kisah perjalanan Daud. Begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Seringkali dia mengalami bahaya. Dia pernah dikejar-kejar oleh Saul misalnya. Dia ada dalam pelarian, saudara. Dan di dalam pelarian itulah dia disaksikan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Di mana Tuhan memelihara sehingga dia tidak berkekurangan. Apapun kondisi dan keadaan hidup saudara hari ini, mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita. Karena kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik, kita tidak akan berkekurangan. Dia memelihara kita secara jasmani. Dia memelihara dan menyegarkan jiwa kita. Dan Dia menuntun perjalanan hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam kehidupan saudara. Dan alami Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami sangat bersyukur buat anugerah Tuhan.
Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam kehidupan kami tidak akan berkekurangan. Ajari kami untuk hidup dalam penggembalaanmu Tuhan. Ajari kami untuk melangkah dalam penggembalaanmu. Dengan kami selalu rindu dekat dengan Engkau sebagai gembala kami yang baik. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami tidak akan berkekurangan karena Tuhan adalah gembala kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.